A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala ilaha illallah wa tawadu inni inna amlikum wallahi ta'inna wal muslimin muslimat. Hadirin para saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, serta para saudara semuanya yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sungguh sangat luar biasa, sangat indah, sangat bermanfaat bagi kita. Allah menurunkan kita kesehatan, Allah menurunkan kita kenikmatan, Allah menurunkan kita keselamatan. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kerahmatannya kepada kita, yang melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita sehingga kita bisa mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa dari itu, kita selalu diperintahkan oleh Allah selalu mengingat Rasulullah. Marilah kita sama-sama semoga selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para saudara satu iman, satu Islam di agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam muka bumi ini manusia itu sama rata. Tidak ada pembeda, tidak ada yang membedakan. Sisi manusia, derajatnya manusia, hakikatnya manusia, semuanya itu sama di hadapan Allah. Hakikat makhluk semuanya itu sama di hadapan Allah, kecuali hakikatnya manusia antara hewan, kecuali hakikatnya manusia dengan tumbuhan itu berbeda. Nah, kalau kita mengingat dengan hari ini mungkin luar biasa Allah menurunkan keujian, mungkin Allah sungguh luar biasa Allah menurunkan musibah, sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat bermanfaat bagi kita. Allah menurunkan kita kesedihan, luka, pedih, bahwa semua yang ada di dalam pikiran kita, ayo kita selalu bersyukur kepada Allah. Karena apa yang kita anggap apa yang kita pikirkan itu buruk, kita anggaplah baik. Karena tidak semuanya yang Allah turunkan itu buruk, dan tidak mungkin Allah menurunkan hal yang buruk kepada hambanya. Nah, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk menjadi hamba Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah saja beriman kepada Allah, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala di era gempuran kaum Nasrani, kaum Yahudi. Rasulullah itu berpegang teguh pada Rasulullah, berpegangan teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di sekitarnya itu dikelilingi oleh orang kafir, dikelilingi oleh orang Yahudi. Nah, di situ kita mengambil bahwasanya kalau kita ingin menjadi yang terbaik, kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita jangan meniru, kita jangan melihat sisi-sisi yang apa Allah yang turunkan kepada orang lain. Jangan kita mencontohkan kehidupan orang lain terhadap kita. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah sama dengan orang lain. Entah itu dari ketakwaannya, entah itu dari kenikmatannya. Kalau kita melihat sisi kehidupan kita di dalam dunia, kita harus sama dengan orang lain, tidak akan sama. Rezeki kita itu memang diatur Allah, tapi jumlah rezekinya kita itu tergantung kita sendiri. Begitupun dengan kita. Kalau kita melihat seseorang itu mencari rezeki dengan cara berdagang, kalau memang itu hal yang terbaik, kita ikuti, kita contohkan. Tapi kalau kita mencari rezeki dengan hal yang cara yang sama, tidak ada pembeda. Kita mencari rezeki, kita mencari jodoh, kita menjemput maut, selalu mengikuti cara orang-orang lain, kita tidak akan pernah. Bagaimana kita akan menjadi pembeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita mencari rezeki, la ya'intamullahu fi rizqin illa mutusai. Sesungguhnya rezeki tidaklah datang dengan sendirinya. Wa fali innahu wa lamku wa laqfutum am'allahu tadhiran illa manfashun. Apa yang Allah turunkan sesungguhnya dia adalah yang terbaik baginya. Dan sesungguhnya apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah berikan itu yang terbaik baginya. Itu kata Rasulullah. La tabdimun Allah ta'adifu inna fil faihi. Dikala kamu diberikan hal yang buruk oleh Allah,
Dikala Allah itu menurunkan kita musibah, kita jangan berpikir yang buruk. Itu kata Rasulullah. La khairi innahul mambahranna illa lil malaikatuhu manasaba'an. Terapkan dalam hati kita, wala tahibbu, di dalam hati kita. La hibbuna Allah subhanahu la tafsyur. Tidak akan merubah pendirian, tidak akan merubah pendapat, tidak akan merubah cara fikir kita kepada Allah. Lihat saja manusia itu mencari rezekinya dengan hal yang cara yang sama. Walai ta'allahu in tu'du. Jangan selalu mengikuti orang lain. Segala kenikmatan itu datang tergantung dengan apa yang kita syukuri. Kalau kita memang bersyukur hari ini, insya Allah Allah limpahkan lagi di hari esoknya. Kalau kita tidak pernah bersyukur pada hari ini dan seterusnya, apakah mungkin Allah akan menurunkan yang terbaik baginya? Karena apa? Taqdim Allah ta'adhi tadziman jahran inlahu wa tahjahran inlahu. Yang kau minta, yang kau doakan, wala tahjaran illahum lal mu'minun. Dan tetaplah ketetapan Allah yang terbaik. Wala tu'ambuhu taqdimhu famahsyahu. Apa yang kamu usahakan, wala tabza'ul mu'minun. Itu yang terbaik bagimu kaumku. Itu yang terbaik bagimu. Meskipun kita berdoa, meskipun kita berusaha, tetaplah ketetapan Allah itu yang terbaik. Jangan memaksa ketetapan Allah itu berubah. Apa yang Allah tetapkan bagi kita itu jangan maksa kita harus berubah. Kalau itu memang sudah ketetapan dari Allah. Jadi semua masalah kenikmatan, bersyukur itu tergantung kita. Kalau Allah itu menurunkan hal kecil, ini memang yang anggap orang itu remeh, tapi kalau kita bersyukur, maka nikmat itu bagaikan walahti innaintuhu. Bagaikan rezeki, bagaikan harta yang tidak akan datang dua kali. Itu yang namanya kenikmatan. Memang semua manusia mendapatkan rezeki. Memang semua manusia itu mendapatkan hak di hadapan Allah. Tapi tidak semua manusia mendapatkan nikmat. Bayangkan saja, maling, pembunuh, semuanya mendapatkan rezeki. Allah atur rezekinya. Tapi tidak semua manusia itu mendapatkan nikmat. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, la tahi inna wal nikmatuhu illa mantuhu. Bagaimana kita meminta kenikmatan itu yang terbaik bagi kita. Jangan terus meminta rezeki, tapi mintalah kenikmatan. Karena belum tentu rezeki itu datang dengan acara kenikmatan dari Allah SWT. Melainkan banyak orang datangnya rezeki, datangnya uang, datangnya harta, itu melainkan ujian. Mungkin saja Allah turunkan bagaikan kehidupan yang terbaik, mungkin itu hanyalah azab. Wala tuzini Allah musyani illa fil amalin illa tahun. Apa yang kita lakukan, apa yang kita minta kepada Allah itu tidak perlu amalan. Yang penting illa mahi sabdan. Bagaimana kita akan tetap percaya dengan Allah. Tahzinin mushtarun wala nikmatihi illa dhahi. Tidak ada kita mempercayainya, tidak ada kenikmatan terbaik, kenikmatan yang sangat luar biasa kecuali kenikmatan dari Allah. Musyrik saja, semua Allah orang yang musyrik, orang pembunuh, maling, pencopet, semuanya itu Allah atur rezekinya, tapi belum tentu cara rezekinya Allah yang menetapkan. Jadi kalau persaudara sekalian, orang lain itu meminta rezeki kepada Allah, kita meminta kenikmatan. Bagaimana rezeki itu datang dengan adanya kenikmatan. Terkadang datangnya rezeki itu tanpa adanya kenikmatan, melainkan barokah sesatan. Apa? Tidak akan pernah barokah. Itu namanya rezeki. Tapi kalau kenikmatan, hal kecil saja pun bisa kita syukurkan dengan hal yang besar. Itu yang disebut dengan orang-orang yang bersyukur atas nikmat. Nah, begitupun dengan kita. Ayolah kita bersama-sama para saudara. La fu'umafukum ma'afusukum. Jangan merubah pendirian kita di hadapan Allah, kecuali Allah lah yang menetapkan pendirian itu berbeda. Manusia boleh berbeda, manusia boleh sama, satu iman, satu Islam. Tapi cara kita jangan menuntun dengan akhir zaman yang tidak menentukan antara ketetapan dan keyakinan. Mungkin kita hari ini susah, tapi belum tentu Allah menakdirkan kita itu mungkin hari esoknya kita Allah itu akan menurunkan hal yang terbaik bagi kita. Karena hal yang terbaik itu dimulai dari orang-orang yang berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Orang-orang yang dinamakan terbaik, hasil terbaik, karena diusahakan menjadi lebih baik. Semua manusia berhak berubah, semua manusia berhak berusaha, tapi tidak semua manusia berhak menetapkan dan apa yang harus dia lakukan.
la tarbuhi inna mutudsyawli innal maut. Bayangkan saja kalau kita hari ini Allah datangkan maut. Apakah kita harus tetap menuntut dengan adanya Allah? Kita menuntut dengan apa yang Allah tetapkan? Tidak mungkin, bersaudara. Karena musibah jalur apapun yang Allah turunkan itu walah huzamakul humuzain. Itu mungkin itu adalah suatu peringatan bagimu. La tahi inna burqam. Jangan kau menekan dengan adanya Allah. Jangan menekan kepada Allah. Nah, jadi ayo para saudara sekalian semuanya, bersyukur nikmat itu sangat penting. Bersyukur dengan apa yang Allah datangkan itu penting, dan bersyukur apa yang Allah alihkan dan apa yang Allah ambilkan itu penting. Karena manusia haram manfutus syai'in illa mahsyaratam Allah. Karena manusia itu tetap berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan tetap berpedoman pada kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci Al-Quran. Manusia ada salah satu hal yang memang dimana manusia itu dituntut harus memang bersyukur. Jangan alihkan peran Allah ke dalam peran manusia. Jangan alihkan peran Allah ke dalam peran manusia. Karena sampai kapanpun peran Allah tidak akan tergantikan pada peran makhluk. Contohnya apa? Manusia sekarang banyak, para saudara sekarang banyak sekali orang-orang yang menyembah selain dari Allah, bahkan mempercayainya lebih daripada keyakinannya kepada Allah. Musyrik, mungkin dengan kata musyrik, la dihi itabda'u kumufuqah. Jadi peran Allah dalam kehidupan kita, kalau kita mencari kenyamanan, minta solusi kepada Allah itu dengan cara yang salah, itu bukan hal solusi yang terbaik. Kenapa? Tahwun yang Allah tafadhal illa man faidihi innanka wala inti inin kahwila tahzum. Jangan menyerupai di antara peran Allah kepada makhluknya. Apa peran Allah? Allah mengatur di dalam segala hal di dalam kehidupanmu. Manusia tidak berhak mengatur hidupmu, dan manusia tidak berhak menetapkan apa keinginanmu. Tapi Allah lah yang berhak, dan Allah lah yang akan tetap menetapkan apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita lalui. Jadi semuanya itu tergantung dengan ketetapan Allah, dan semuanya itu berhasil sesuai dengan usaha dan doa kita. La tabzi'ini ful munkah la tafi anas. Jangan berpedoman kepada manusia, la hita minallah wa itajamunallah. Selain dari ketetapan Allah dan selain dari wuhum minatullah, selain dari semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walahi inna wa ta'mizukah la ta'ishramatullah huwa rahmihi wa rahmatullahi lil alamin wa billahi taufiq wal hidayah la hasratun wal alibah dilillah muslimin wajahadun wa jundin minal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.